Kebetulan teman ada yang menanyakan tentang bagaimana pengembalian material. Jadi skenarionya kira-kira eh, pihak lapangan itu kan meminta material ya. Jadi pertama Pimpro membuat RAB rencana penggunaan material, terus kemudian pihak lapangan tuh membuat daftar permintaan ya. Dan kemudian dia meminta barang yang ada di gudang itu akan dikirim sesuai permintaan dan pengiriman ini bisa sekali, bisa berkali-kali itu sesuai dengan permintaan dari pihak lapangan. Nah, barang-barang yang digunakan di lapangan itu bisa saja misalkan ya minta 10 dan dikirim 10, tapi ternyata yang digunakan cuma 9. Nah, yang satu itu kan seharusnya dibalikin lagi ke gudang ya. Nah, proses membalikan ke gudang itu akan mengupdate yang pertama itu data stok barang. Nah, terus kemudian juga akan mengupdate HPP. Jadi HPP berkurang, stok barangnya bertambah. Nah, kita akan memberikan contoh ya. Ini pertama kita lihat dulu ya nilainya ya. Jadi ini kita masuk sebagai Pimpro nih. Ya, sebagai Pimpro. Di sini kita punya otoritas di Singapura ya, cabang Singapura. Nah, kita masuk ke dalam proyek. Nah, proyek ini kebetulan yang kita sedang fokus ya, kita sedang amati. Oh, maaf. Ini saya masuk sebagai marketing dulu ya, marketing. Nah, di sini ada proyek. Nah, kemudian di sini ada TB Wise. Nah, kita sekarang sedang fokus di TB Wise. Ini nilai HPP ya, nilai HPP yang sekarang nih. Karena kan kemarin tadi ceritanya tuh ada barang yang mau kita kembalikan. Jadi harusnya nanti ini setelah proses pengembalian barang ini akan HPP-nya ini akan berkurang. Nah, sekarang kita lihat nih di sini kita mau cek ya. Ini kita lihat, kita klik di ini kan apa nomor ID proyek, kita klik, kita akan masuk ke halaman proyek. Di proyeknya, di sini ada realisasi ya, HPP dan profit. Di sini halaman kalau halaman ini aja kita lihat HPP, tapi kita mau lihat material dan jasa. Di sini ada satu, dua. Satu ini kan yang utama ya, dua itu addendum. Tiga nanti kalau ada lagi addendum lagi. Jadi itu akan bertambah terus ya. Tapi yang utama satu. Ini kita buka yang utama. Ini yang utama. Ini penggunaan material jasa kita biar lihat. Kita tekan ini. Nanti akan terbuka nih, penggunaan material dan jasa. Coba kita lihat di halaman 2 ya. Misalnya ya. Di sini ada pekerjaan kayu kruing. Ini kayu kruing. Papan ya. Di rencana dia tidak ada. Tapi dalam realisasinya kita minta 10 dan sudah dikirim 10 nih. 100% ini dipesan 10 dan dikirim 10. Artinya sudah semua dikirim. Tapi ternyata ketika digunakan di lapangan ternyata kita cuma pakai 9. Nah, yang satu lembar itu mau kita balikan ke gudang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ini kan stoknya ya. Kita lihat ini kayu kruing papan ini ID materialnya ini. Ini kita klik ya, kita lihat ya. Nah, di sini ada ringkasan inventaris ya. Ringkasan inventaris itu data inventaris di setiap gudang. Ini gudang nih kita ada kebetulan ini banyak banget gudangnya ya, tapi yang kita punya otoritas dan yang sedang kita kita proses itu ada di sini, yang hijau ini. Oh, ini dia menunjukkan 0. Ini 0 ini kan ATP available to promise ya. Ini quantity on hand. Jadi ini masing-masing 0. Berarti sebelumnya kita belanja itu sesuai kebutuhan aja. Jadi kita nggak nyetok gitu loh. Di gudang sekarang udah nggak ada karena kan barang sudah dikirim ke lokasi ya. Ini. Nah, terus kemudian ini kita lihat ya, kita mau proses pengembalian. Ini kita klik. Nah, ini papan kayu kruing. Ini 1311 jangan lupa ya. Ini memang 10 dikirim, sudah dikirim ke lapangan semua. Nah, kemudian kita mau proses pengembalian. Saya kan masuk sebagai Pimpro ya. Pimpro itu nggak punya tombol untuk pengembalian. Yang bisa mengembalikan itu produksi ya, orang lapangan. Saya log out dulu. Kemudian saya masuk lagi sebagai orang produksi. Ya. Ini kita balikin dulu layarnya. Ini ada ID pesanan. Ini kalau kita klik ini kita update ya. Ini layar pesanan dan pengiriman barang. Yang tadi ini di sini kan nggak ada. Ini kita update dulu. Nah, muncul tombol ini nih, create return ya. Nah, ini kita buat return. Ini return yang sebelumnya sudah di return ya. Ini yang sudah di return.
Nah, terus kemudian kita coba crewing. Nah, ini dia. Ini kan 10 nih. Harganya 120 ya. Kita mau kembalikan selembar. Ini kita klik satu lembar ya. Terus kemudian ini kita nggak rubah nilainya ya, nggak rubah. Refund dikembalikan. Ini mungkin kalau mau kita rubah misalkan normal return juga bisa, normal return ya. Refund dikembalikan. Misalnya ini kita klik ya. Ini kita pilih. Nah, setelah ini kita pilih, di sini ada tombol return selected item nih kita tekan. Nah, sini tekan. Nah, ini kita bisa mengedit nih. Ini pertama nih nomornya udah di generate ya, nomor pengembalian ya. Ini kalau kita nggak ada masalah dengan kuantitas, harga ya, dan lain-lain, dan kita juga nggak perlu mengganti, misalkan hapus dulu, ganti yang lain kita nggak perlu. Kalau kita merubahnya di update ya tombol yang ini kita update. Tapi kalau enggak udah kita accept return ya di sini ya. Ini kita accept return. Sekarang kita accept return ya. Ini kita accept return. Nah, di sini ada 10110. Nah, ini nanti dengan nomor ini pihak gudang itu akan menerima pengembalian. Jadi nomor ini akan dikirim ke pihak gudang. Nanti pihak gudang dengan nomor ini dia akan memproses penerimaan barang, ya. Nah, sekarang kita coba dengan pihak gudang ya. Saya adalah pihak gudang. Saya akan menerima barang ya, menerima barang. Saya kebetulan ini fasilitas ya, jadi saya kan punya otoritas di Singapura ya. Ini kan yang hijau ya, yang lain saya nggak punya. Saya masuk ke Singapura. Di sini ada terima pengembalian ya. Pengembalian itu kita sudah dapat infonya, nomornya itu sebentar ya, nomornya itu 10110. 10110. Nah, ini dia. Ini kayu kruing ya. Nah, ini kayu kruing. Ini yang mau kita terima. Nah, ini kita taruh di lokasi mana ya? Nah, kita taruh di lokasi mana? Nah, ini kita letakkan di misalnya ini kan ada banyak lokasi nih, di gudang ya, lokasi gudang ya. Nah, lokasi itu misalkan saya letakkan di ini aja ya. A0A 2A0. Nah, ini saya letakkan di sini. Nah, setelah saya letakkan di sini, ini akan saya terima nih, ya, saya terima. Nah, proses menerima ini sudah. Nah, sekarang kita lihat stoknya ya, udah update belum stoknya? Ringkasan inventaris, stoknya. Nah, ini dia. Satu nih, ada nih. Available promise satu, quantity on hand-nya satu. Jadi ini hasil dari pengembalian ya. Jadi ini ringkasan inventaris, soal facilities. Nah, ini dia nih. Ini kita yang punya ya, ini satu, semua udah satu ya. Artinya barang itu sudah tercatat. Kan tadinya kan barang ini kita beli sejumlah yang kita butuhkan jadi nol ya stoknya. Sekarang karena dia dikembalikan satu, sekarang kita punya satu stok ya. Nah, saya akan menunjukkan ya barang yang sudah diproses ya, bahkan sudah diterima dan stoknya juga sudah bertambah di gudang ya, oleh pihak gudang sudah diterima, dikembalikan oleh pihak lapangan, diterima oleh pihak gudang, stok sudah bertambah. Lalu bagaimana dengan HPP-nya? Nah, tadi kan kita sudah mengembalikan satu papan crewing ya, nilainya 120.000. Ini nih, ini HPP ya sebelum kita update ya. Sekarang mau kita update ya. Ini harusnya HPP-nya berkurang 120.000 ya. Coba kita update. Ini ada tombol update ya. Kita update saja di sini. Nah, dia telah berkurang 120.000. Jadi ini adalah proses pengembalian barang ya. Jadi proses ini dilakukan pertama oleh pihak lapangan yang mengembalikan, lalu diterima oleh pihak gudang, dan dicatat oleh sistem, dan diketahui baik oleh Pimpro atau pengawas atau yang lain.